sebagai ilustrator kamu gimana nih sama AI? Aku lebih ke alhamdulillah terbantu sih Om sebenarnya. Gitu ya. Ya memang ada banyak juga negatifnya tapi tergantung orangnya Pak Om. Jadi malah dijadikan teman brainstorming ya. Wis dilatih sisan ngono. Jadi aku wis rasa puyeng saiki. Wis mikir negara, mikir itu semua itu sudah pusing. Iya. Jadi mau mikir engko gambar apa iki waduh wis tak serahkan. Andaikan aku tuh punya wadah, andaikan aku bisa merangkul mereka semua, andaikan aku bisa ngasih tahu kalau ayolah di industri ini teman-teman, aku pengen bisa loh merangkul banyak orang, merangkul mereka semua untuk kita belajar bareng, kita kembangkan loh bahwa Indonesia tuh ada loh yang bisa diekspor. Oke, dari semua proyek-proyekan itu apa yang paling berkesan? Yang wah iki kena nggo cerita anak putu lah gitu. Apa ya Om? Yang paling berkesan dalam bikin proyek. Kok saya tak eling kok mek deadline. Golek kopi, beyuyut gitu ya saya Om. Tak mikir saya. Yang unik lah yang dalam pengerjaannya itu seneng gitu loh ngerjain. Wah, iki terus dilalah jadi produknya pun punya impact bagus. Terus setelah dipakai orang jadi seneng apa piye kayak gitu. Sebenarnya saya paling memorable kan pasti yang gede ya Om. Masa duitnya titik memorable ya memorable tapi memorable dalam hal struggle kan. Benar. Nah untuk yang memorable itu mungkin ada satu. Jadi ada bukan perkumpulan ya, kayak komunitas orang-orang pengidap penyakit lupus. Oh, itu. Se-Indonesia apa? Ya kayaknya. Nah, mereka tuh kontak kan ke aku. Aku butuh sosok karakter yang bakal menemani teman-teman anak-anak lupus di rumah sakit. Jadi kayak mereka butuh karakter itu tuh selalu ada dan menjadi mempersatu teman-teman lupus. Kalau bisa karakternya itu harus memberi semangat, harus membuat mereka jangan mengingat penyakitnya, dan bisa menjadi teman. Terus, tapi ini proyeknya kita kebetulan tidak ada fee. Ini kalau kamu mau aja. Kayak gitu. Masya Allah. Walaupun mereka akhirnya pengen bayar Om pada akhirnya, tapi aku ya karena udah niat dari awal memang charity ya. Jadi, Masya tapi Allah. aku lebih ke briefnya itu Om. Briefnya itu tuh menantang ya. Akhirnya aku bikin gambar cewek di kepang 2, tangannya kurus-kurus tapi panjang, pipinya nyempluk, terus dia senyum gitu Om. Lah terus alhamdulillah mereka suka. Karena bukannya itu merepresentasikan penyakit ya, tapi memang penyakit lupus itu kayak gitu Om. Jadi mereka tuh jadi cabi, walaupun badannya kurus kayak gitu. Jadi kayak aku tuh udah, kamu udah riset ya orang-orang penyakit lupus kayak gimana gitu. Tapi memang iya riset memang. Iya Om. Jadi tapi jangan sampai membuat itu tuh kurus karena sakit, tapi kurusnya karena bukan lucu ya, tapi karena itu karakter ya, jadi harus bagus juga gitu. Jadi jangan kesannya malah dia tuh penyakitan gitu toh. Betul. Nah, terus si karakter ini tuh dibikin boneka banyak banget dan menjadi teman orang-orang lupus itu Om. Jadi kalau mereka operasi apa, namanya siapa? Sakit, aduh aku lupa Om dikasih nama apa nggak dikasih nama ya. Cimi Pak, nggak tahu Om. Udah nggak pernah lihat sosmednya mereka lagi kan, ini proyeknya udah lama banget. Nah jadi teman mereka kalau ke rumah sakit itu mereka pasti bawa boneka itu. Masya Allah. Terus aku jadi keren, ya Allah keren. Kayak sampai sekarang tuh kadang mereka kalau pertemuan tuh kadang masih ngundang,
tapi kebetulan ownernya sekarang malah lagi sakit. Jadi pergerakannya kegiatannya lebih berkurang. Jadi yang penting tahu mereka sehat aja aku udah seneng Om. Gitu, itu memorable banget. Nah itu kan berarti tadi kan bikin karakter unik yang itu tuh bisa membuat orang terkesan. Nah itu kan arah-arahnya kalau orang-orang ilustrator itu biasanya ujung-ujungnya kayak punya goals tertingginya tuh kayak bikin IP kan. Nah itu udah pernah sampai bikin belum IP gitu? Aku belum pernah Om. Belum kebetulan. Ya. Kepinginan nggak? Ada kepinginan nggak? Wah pengen banget Pengen Om. banget ya. Yang karakterku yang pocong tapi tangannya keluar itu. Iya itu. Yang orang-orang pasti sebel banget kalau ada karakter itu tuh pengen tak jadiin IP sekalian. Oh gitu. Biar pada sengit sisan gitu. Gitu ya. Next ya tolong doakan. Oh siap. Gitu. Itu berarti nanti mau di arahnya mau kemana tuh? Jadi kayak bikin kayak pameran atau malah jadi arahnya ke komik dan lain sebagainya. Pernah terbayang kayak gitu nggak? Iya, paling terbayangnya sebenarnya pengen bikin komik Om kalau ada waktunya. Tapi ini masih digodok lagi. Belum Om, belum terpikir ke depannya, cuma gambaran besarnya aja. Tapi ya doakan aja. Kadang-kadang aku takutnya gini Om, soal cerita nanti bikin komik terus nanti gini dilalai sama bu podcast Om Arya ya 3 tahun kemudian lah orang apa-apa lah kan. Loh, namanya goals itu kan kalau kita ceritakan itu kan paling nggak jadi motivasi. Oh gitu ya? Bagus tau ngomong ini, wah kudu dadi. Nah gitu loh cara berpikirnya. Wah, ya iyalah. Lebih terpacu ya, betul. Oke, gitu. Siap. Nah sekarang kita lanjut ke AI. Nah topik yang lagi akhir-akhir ini hangat diperbicarakan di antara kalangan teman-teman ilustrator terutama ya toh. Yang mana mereka tuh merasa bukan terzolimi sih, tapi merasa kayak jijik, malah ada yang bilang jijik malahan. Wah ini istilahnya kita kerja keras bertahun-tahun belajar anatomi dan lain sebagainya sampai di titik ini tiba-tiba dikalahkan oleh orang-orang atau bocil-bocil yang istilahnya tinggal ketik doang jadi terus minta uang 10 ribuan, nah gitu loh. Itu kan pada dijual itu yang kemarin itu. Nah itu mereka kita minta ampun gara-gara AI digituin gitu loh. Yang terus akhirnya jadi kayak menodai citra ilustrator gitu loh. Dengan begitu akhirnya terus ada gelombang tuh yang kemudian kontra sama AI. Wah ini AI ini ngerusak ini. Nanti akhirnya jadi kayak kerjaan kita tergantikan ini gitu. Jadi rezeki kita dicaplok AI ini. Nah, betul. Nah, menurut pandangan Mbak April sendiri itu gimana nih soal kayak gitu AI ini? Ya, berat Om. Tuh kan semakin lama semakin berat. Kudu berat memang. Ya, kalau teman-teman saya, bahkan teman-teman saya yang ilustrator buku cerita anak itu juga udah pada ramai banget di Twitter Om. Kayak mereka itu bikin style itu nggak sehari 2 hari. Mungkin dari awal mereka gambar sampai sekarang aja masih berproses. Lah kok tiba-tiba dengan gampangnya si AI itu mengambil database dari internet terus mereka jadikan komersial gitu kan. Nah, kalau aku sebagai ilustrator ya Om melihat fenomena ini memang gimana ya Om? Yang pertama adalah kalau tak lihat pas ini saat ini ya, tapi nggak tahu saat besok-besok. Benar. Kalau aku generate image sebuah gambar, kebetulan tuh masih banyak celahnya yang harus membutuhkan orang lain untuk mengedit. Kayak masih tidak sempurna. Dan yang kedua adalah masih terlalu generik menurutku. Jadi kayak masih bisa membedakan mana yang buatan manusia AI dan mana yang buatan AI. Nah makanya aku emang lebih suka style-style gambar yang tidak terlalu rapi karena biar memberi celah untuk orang-orang memikirkan bahwa wah iki ono LE, iki ono ketidaksempurnaannya gitu loh. Karena kalau terlalu sempurna selain milik Allah juga milik style AI yang cukup sempurna itu kan. Nah gitu. Jadi ada ini ya sisi personalize-nya lah ya. Terus seiring berjalannya waktu lah kok ngeri ki. Gambar yang hasil di generate AI itu sekarang udah seamless gitu loh. Yang dulunya tangannya kadang 6, 7, sekarang udah
udah bisa 5 driji-drijinya itu. Kemudian stylenya juga yang biasanya kayak Pixar gitu, sekarang udah enggak berkembang mana-mana. Basquiat aja bisa, maksudnya bisa seseamless itu untuk diduplikasi sama AI. Jadi wah, ini bahaya gitu. Tapi kalau untuk melawan kekuatan besar itu, aku sebagai manusia biasa yang hanya remah-remah ini tidak hidup akan hidup di Bantul, curhat aja ke ChatGPT itu aja kayaknya tidak akan bisa melawan kekuatan besar ini. Jadi mau nggak mau harus mengikuti arus lah. Ya bukannya aku menyuruh orang-orang ayo generate AI rasa gambar, bukan. Tapi aku pengen menceritakan sebagaimana AI itu cukup membantuku. Yang pertama cari ide. Kadang di Pinterest kan kalau cari mood board lah. Itu kadang sekarang aku lebih ke ChatGPT karena sekarang dia udah tinggi ya, ChatGPT-nya udah 4.5 apa ya. Nek berbayar. Atau nek awal-awal. Nah, itu dia tuh udah bisa memberikan sketch bahkan yang kita butuhkan dan dia tuh bisa membaca dari portofolio kita. Kayak aku upload dulu portofolio ke ChatGPT. Terus nanti mereka bisa membaca, oh karakter gambarmu kayak apa, jadi dia bisa mensuggest kalau aku kepentok idenya. Kayak, oh ternyata gambarmu itu ngeflow, dekoratif, terus dreamy, gini-gini, dia detail banget tuh bisa menganalisis gambarku. Jadi aku sekarang kalau mau bikin ide buat gambar selanjutnya tuh kayak tinggal tanya ChatGPT. Selain mental health, kalau tanya tentang psikologi ya. berat. Gitu. Selain tanya ke suami, tapi tanya ke ChatGPT juga dan mengadu ke Allah. Nah gitu. Terus misalnya aku terus tak gambar ya. Terus di tengah-tengah kan pasti art block ya Om. Kadang-kadang ini art tambah ya Om nih. Nah tak kembalikan lagi ChatGPT kadang. Mereka bisa mensuggest lagi. Loh, tak pojok kanan atas api itu tambah iki, pojok kiri bawah api itu tambah iki. Karena dia udah membaca portofolio sebelumnya, dia udah tahu karakter styleku Om. Oh gitu. Jadi aku rodok dek iki wes kayak asisten bener-bener ya. Jadi aku tekan sakmene aku biasanya tekon kuwi. Piye iki kurang piye kowe jujur lho kowe gitu. Tapi dia bisa nggak? Saya coba sekarang generate gambar kanggo styleku gitu. Pernah nggak? Pernah, tapi ternyata nggak sebagus itu. Tetap lah ya. Tetap belum sebagus itu. Mungkin kalau Midjourney ya, aku pernah di Midjourney tapi tetap kurang Om. Mungkin karena database styleku di Google juga kurang banyak, jadi mereka juga kurang bahan. Ya itu rodok, alhamdulillahnya juga ya Om. Gitu. Tapi ini lebih ke bagaimana dia mengolah, bagaimana cara berpikirku untuk menggambar itu ternyata bagus banget. Nah, selain itu juga aku bikin Adobe Stock itu juga ada yang dari AI juga Om. Jadi karena aku banyak shop, kekurangan orang, dadak ngontak-ngontaknya kok iso ngewangi aku nggak kan kadang wah suwi ya Om. Nah, sok-sok aku bikin elemen juga dari AI itu terus tak jualin gitu. Tapi itu nggak banyak sih Om, karena ternyata Adobe Stockku keling sama porto Behance-ku. Wah, iki ngelek-eleki gini pas portone gambar gitu. Ternyata Adobe Stock-ku ikut kan jadi wah kamu jajan gambarnya pakai AI. Jadi udah tak stop tuh Adobe Stock. Padahal lumayan menghasilkan lumayan sih Om. Tapi kayaknya nggak tak jualan AI lagi aku. Lah emang nggak ada pilihannya opsinya untuk disembunyikan yang di Adobe Stock? Masa ngeling ke porto Behance? Ngeling berupa link ya, tapi kalau portonya kan enggak toh? Jadi kalau kita ke Behance, kan ada opsi Adobe Stock-nya juga, itu jadi tahu jualan kita itu apa aja gitu. Tapi kan nggak terdisplay di Behance-nya, maksudnya gitu. Enggak toh? Terdisplay Om. Yang kita jual di Adobe Stock itu? Iya Om. Muncul di portofolio Behance kita? Kecuali kita bikin akun baru Om. Oh gitu. Gitu, jadi malu toh Om. Iya, gambarnya gawe isu tengah bengi nganti isu meneh ono gambar AI kayak gitu. Tapi memang Adobe Stock membolehkan jualan AI kan ya? Boleh. Itu berdasarkan dari sketsa terus di generate image-nya atau memang pure ngeprom terus muncul gambar? Aku langsung ngeprom aja Om kalau untuk dijual. Tapi itu udah
udah hilaf Om itu, udah tobat aku. Oh gitu. Besok kalau bikin ada iya, stok iya. baru aja. Gitu. Oh iya, iya. Jadi lebih ke balik lagi ke pertanyaannya Om Yeah. Aryo tadi, sebagai ilustrator kamu gimana nih sama AI? Aku lebih ke alhamdulillah terbantu sih Om Malah sebenarnya. gitu ya. Ya memang ada banyak juga negatifnya, tapi itu tergantung orangnya tau Om. Jadi malah dijadikan teman brainstorming ya. Wis dilatih sisan ngono, Iya, iya, jadi iya, aku iya. wis rasa puyeng saiki Om. Wis Oke. mikir negara, mikir Prabowo dan itu semua itu sudah pusing. Iya, iya, iya. Jadi benar, mau benar. mikir engko gambar apa iki, waduh wis Benar, tak serahkan. benar. Oke, jadi malah sing kita kebiasaannya menghabiskan waktu nyari ide, inspirasi, searching di Pinterest itu langsung terkat dengan AI ini ya. Betul. Rakakan domblong lah ibaratnya. Rakakan domblong, dan dia tuh lebih teknik tuh loh. Jadi lebih sebelah kiri bawah kayak iki, sebelah iki coba tok gawe ngene gitu loh. Kayak gitu. Dan mereka- hasilnya bagus ya. ya aku Tetep, ngikuti sarannya saran dia, dia dan make sense sih Oh, Om. gitu. Karena dia udah tahu aku sukanya kayak apa. Oh. Jadi opsi-opsi yang dia tampilkan itu memang aku banget. Gitu. Gitu ya. Berarti itu cara memanfaatkan AI-nya itu ya kayak gitu itu ya supaya Nek aku memangkas waktu. begitu, karena yo piye yo, anak dua urip ning Bantul. Urip ning Bantul nek disalahkan. Wis gitulah Om. Menarik. Nah, tapi kalau misalkan apa ya, buat teman-teman yang mungkin masih menolak AI itu tuh gimana menurut pendapatmu, maksudnya yaitu hak-hak mereka atau pengen menyadarkan itu dengan cara bikin konten, mungkin bagaimana berkreasi dengan AI, bagaimana kita berdamai sebagai ilustrator bisa berdamai dengan AI, itu pernah nggak pikiran itu? Mengedukasi lah ibaratnya. Ya kalau sebenarnya kan yang membuat AI jadi jahat kan orangnya yang ngeprom ya Om. Oh iya. Jadi tergantung benar. akhlak dan perbuatan si pengeprom Bener. Oh iya dan juga ya. bagaimana dia memanfaatkan gambar-gambarnya mau dijual lagi dan lain sebagainya. Tapi aku juga apa ya, ke perusahaan AI-nya sebenarnya kalau bisa ya, wah kayak aku didengar wae karo perusahaan AI. Kalau dengan sengaja mengambil style orang, harusnya tuh harus ada kredit sih Om. Bener menurutku. sih. Kayak kamu pakai sorry warning kamu sedang pakai style ini, mungkin tambah $2 untuk memberikan kontribusi ya. kreator stylenya, mungkin walaupun style mungkin agak susah untuk diprotek ya, karena ya banyak banget dari palet warna, dari bentuk, dari komposisi. Tapi kalau itu sudah terlalu publik kayak style Ghibli itu menurutku tetap harus dapat royalti sih si pembuat stylenya. Iya sih, iya. Karena itu sangat ikonik dan udah apa ya Om? Menjadi satu racikan ya. Betul Om. Mulai dari ya goresan, color palette, ya toh. Betul. Iya benar. Jadi harusnya Ghibli paling enggak, atau itu tuh dapat kredit. Iya. Gitu. Itu jadi kayak ingat ini apa kayak Spotify lah ya. Nah, Spotify kan orang langganan sekali bayar per bulan, tapi misalkan orang sering nyetel lagunya band apa segala macam itu kan akhirnya dapat royalti terus kan dari sering kita dengerin itu. Nah, kalau mekanismenya bisa dibikin kayak gitu, katakanlah memakai kata keyword Ghibli. Nah, itu mungkin bisa ya kayak gitu ya. Keywordnya mungkin dipasang kayak gitu ya. duit apa maksudnya. Cuman ya itu tadi namanya apa ya, perusahaan itu kan mereka ya serakah-serakah atau kapitalisme lah ya itu. Tolong dinasehati Om. Mereka istilahnya nyomot style orang dijadiin apa dataset atau dipelajari pun nggak izin ya toh, atau dijual gitu aja. Apalagi mereka ngomongin gitu. Tapi kalau misalkan nanti tergantung ya regulasi nanti dari negara-negara sendiri mengatur si perusahaan AI itu mengharuskan seperti itu, nah itu baru memungkinkan kayak gitu sih kayaknya. Ya toh. Betul Om. Kayak TikTok aja kan sekarang royalti song-songnya itu, musik-musiknya yang dipakai kan sekarang udah dibayar. Dibayar? Kan enggak kan? Oh, jadi makin dia FYP makin kencang berarti dia dapatnya. Jadi si apa namanya perusahaan TikToknya itu ya mau nggak mau dia harus membayar ke itu, ke
untuk beli royaltinya. Iya bener juga sih ya. Aku kadang juga mikir loh, ini lagu-lagunya orang dipasangin ini apakah hanya untuk memasarkan supaya lagunya makin viral atau dia dapat kompensasi gitu loh. Iya itu Om. Jadi memang ya, tapi ya namanya digital ya Om, balik lagi ya mungkin ada 1-2 yang lolos dari jeratan royalti itu ya, karena namanya digital. Kayak kita bikin produk digital aja kadang-kadang tiba-tiba di Shopee toh Om. Nah itu makanya ya welcome to the jungle lah. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih, wes. Apa namanya? Kira-kira apa yang udah didapatkan di titik sekarang ini, itu apakah sudah cukup puas atau masih ada impian-impian, goals-goals yang belum tercapai? Nah, kalau belum tercapai, itu kira-kira apa dan bagaimana Mbak April itu merangkai atau menjangkau goals tersebut? Nah, ngeri lah. Waduh, ngeri. Semakin mendalam. Semakin mendalam, wes. Ya, puncaknya, wes. Jadi kalau namanya manusia ya Om, kadang nggak pernah puas ya Om. Nggak pernah puas. Jadi memang normal ya kadang kayak kita udah dari honorer tiba-tiba jadi tetap tiba-tiba pengen, misalnya orang punya rumah pengen punya kayak gitu kan ada terus gitu kan. Nah jadinya ya kalau aku saat ini masih merasa belum puas sih Om. Aku masih belum mengeluarkan banyak hal yang bisa aku keluarkan, kayak aku masih sepertinya aku masih bisa untuk bikin gambar lagi sampai mbah-mbah besok. Wah gaya tenan kok dilales ganti pekerjaan gitu. Nah kalau yang hal impian sih Om, jadi waktu kemarin aku posting tentang aku bikin studio onsite, terus banyak yang daftar magang gitu, kok ternyata antusiasnya tuh banyak banget ya. Ratusan gitu. Jadi padahal yang diterima cuman 4. Terus aku jadi agak terenyuh juga, walaupun mereka mungkin ada yang iseng, ada yang apa, tapi kan wah berarti ada banyak orang yang pengen berharap, tapi berharap, tapi masalahnya aku nggak punya resource, nggak punya wadah menghandle mereka semua itu. Menghandle mereka semua. Andaikan aku tuh punya wadah, andaikan aku bisa merangkul mereka semua, andaikan aku bisa ngasih tahu kalau ayolah di industri ini teman-teman, di indis ekonomi, kalau orang bilang kan indis ekonomi, kita mau gimana lagi, apa kerjaan juga teman-teman harus ijazah lah, pengalaman kerja harus banyak lah, apalah. Sedangkan kalau kerjaan seperti ini kan murni teman-teman skill kan. Jadi kayak aku pengen bisa loh merangkul banyak orang, merangkul mereka semua untuk kita belajar bareng, kita kembangkan loh bahwa Indonesia tuh ada loh yang bisa diekspor. Berarti ekspor benar. Hitungannya ekspor loh, kayak gitu. Dan gunakanlah sosial media, gunakanlah internet tuh sebaik-baiknya, kayak gitu Om, biar Indonesia tuh nggak kayak gini. Benar. Tapi tenang toh Om, wah ya Allah aku ternyata loh nek ndelok. Tapi iya benar. Ngene iki. Jadi ya semoga suatu saat aku punya duitnya banyak, cash flow-ku banyak, bisa membuat studio yang lebih besar, yang bisa menampung orang lebih banyak lagi dan belajar bersama. Jadi makanya kalau aku suruh jadi pembicara, itu aku nggak pernah bikin kelas yang mereka langsung bayar ke aku. Aku selalu minta brand. Oh gitu. Biar brand yang bayar aku. Jadi orang-orang yang pengen belajar sama aku tuh gratis. Jadi nggak gitu merasa bersalah ya, tanda kutip ya ibaratnya. Betul, karena ilmu tuh telecek di mana-mana kan. Kalian bisa di YouTube ada, belajar di channelnya Om Aryo juga bisa, kemana-mana bisa. Lah terus buat apa kalian membayar mahal untuk mendengarkan aku dombleh gitu kan. Jadi makanya kalau kadang ayo bikin kelas terus dijual, ini cuan banget loh kan, bisa dijual berkali-kali kan Om. Kalau bikin rekaman satu dijual berkali-kali kan. Pada berlomba-lomba tuh bikin produk digital dijual di link ID gitu kan. Betul, tapi aku merasa hati kecilku tuh kayak ya itu ya memang ya namanya kita butuh uang, yang namanya ilmu kan harus dihargai. Tapi ya kalau aku kayaknya aku tak cari brand aja, biar brand yang bayar aku untuk kompensasi atas ilmuku yang tak berikan. Tapi orang-orang yang
yang mau belajar sama aku, belajar digital ilustrasi, belajar tentang freelance gitu-gitu, mereka kalau bisa gratis aja kayak gitu sih. Jadi kayak gitu Om. Terus itu mekanismenya gimana berarti kalau misalkan kayak gitu tuh? Cara mereka mau belajarnya itu gimana? Ya kan banyak kan Om, aku sok bikin kelas, misalnya kelas sama Burger Bangor kalau yang terakhir. Jadi mereka belajar tentang komposisi, apa kalau kemarin bikin packaging, terus Itu nanti bayarnya ke Burger Bangornya itu atau ke enggak penyelenggara? bayar. Enggak bayar, itu gratis? Enggak bayar. Jadi yang ikut, ayo ikut aja. Oh. Karena pembicaranya udah dibayar brand. Iya. Jadi ibaratnya si brandnya itu tuh membayar ini ya, engagement lah ya ibaratnya, karena diangkat itu ya dengan audiens si ilustrator yang pengen belajar itu tadi. Tuh. Oh, itu terakhir sekali bikin kelas berapa orang yang ikut? Wah banyak Om. Banyak banget ya. Banyak Online banget. soalnya ya. Online 200 300 Masya itu Allah. udah lumayan ya. Kadang pernah 500 800 pernah Om. Masya Allah. Itu sekali tapi ya, sekali tatap muka, Sekali tatap muka. kayak Zoom gitu ya. Jadi kayak kemarin misalnya sama KAI, PT KAI aku pernah bikin kelas juga. Ya yang bayar aku PT KAI, tapi orang-orang mau belajar sama aku udah gratis aja. Tapi misal kan dari brandnya ini pengen kita bikin berbayar, itu dirimu menolak ya? Jangan berbayar, gratisin aja gitu atau gimana? Ya mungkin kurang dari 50.000 nek bisa. Ya sih racah-racah wae lah. Iya. Oh gitu. Biar banyak orang yang ikut belajar. Gitu ceritanya Om. Jadi punya keresahan situ ya, pengen memajukan industri kreatif. Ya wong pengen sinau, dek kudu ngetokke duit akeh sik. Piye ya Om? Iya sih. Wes tuku alat nggo gambar wae wis angel, laptopnya mereka tuh kadang ndrat gitu loh Om. Wah ya Allah masa akeh aku kadang. Ngomong-ngomong laptop ndrat dulu, laptopnya kayak gitu tuh. Keyboardnya iki terpisah. Betul Om, ya Allah. Apalagi Ya aku Allah. ngajar ning SMK kan loh Om, ya Allah. Prihatin tenan nih. Masa akeh gitu loh Om, saya terenyuh. Skill mereka bagus nih. Iya. Laptopnya ndrat Om. Makanya karena dulu pernah ngalamin jadi relate lah ya. Betul Om. 100%. Masya Allah, siap. Dengan itu. Wah oke, teman-teman, makasih banyak Mbak April atas kesempatannya siang hari ini sampai menjelang sore disempet-sempetin untuk bisa berbincang-bincang, sharing-sharing ilmu buat teman-teman semua yang di rumah dan di mana aja ya. Insya Allah ini ilmu mahal banget, daging banget lah ya, walaupun ngopi sih ranut daging. Itu pengalaman beliau ini bisa teman-teman lakukan ya, supaya teman-teman sendiri juga bisa mengikuti jejak dari Mbak April. Oke, sekian, terima kasih. Mumpung juga udah keburu mau adzan, saya selesaikan di sini. Sampai jumpa di video podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.